Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di agenda kita pada maghrib. Kembali lagi kita sama-sama berdoa supaya apa yang udah kita sampaikan ya sampai hari ini, dari awal kita ada agenda ini, semoga apa yang udah kita sampaikan semuanya bisa bermanfaat, bisa kita ambil pelajaran terutama untuk diri kita pribadi dan juga untuk kita semua ya. Oke, untuk hari ini kemarin ada sempat bilang mau lanjutin tentang yang bahas tentang berpikir positif ya, tentang batasan berpikir positif. Tapi sebelum ke situ Nadia skip dulu karena ada satu yang terlewat. Jadi tentang cara kerja akal itu sendiri. Jadi sekarang Nadia masih bahasnya tentang akalnya dulu sebelum kita masuk ke batasan untuk kita berpikir positif. Gitu. Jadi tidak setiap yang punya otak itu punya akal, gitu ya. Tapi yang punya akal udah pasti dia punya otak gitu. Contohnya udang, ya hewan udang punya otak, tapi mereka udang itu nggak punya akal gitu ya. Yang itu yang membedakan kita dengan hewan gitu, dan dengan makhluk lainnya gitu. Lalu gimana sih cara kerja akal gitu kan? Sebelum kita ke sana, kita bahas dulu apa sih keutamaan akal gitu ya. Di sini ada 4 keutamaan yang Nadia rangkum. Yang pertama, akal adalah pembeda antara manusia dan makhluk lainnya, gitu. Contohnya kita bisa lihat semut misalkan ya. Dari dulu rumah semut itu nggak berubah ya. Dari zaman Nabi Sulaiman, rumah semut ya tetap gitu-gitu aja, nggak ada berubah menjadi gedongan gitu, nggak ada kan. Tapi berbeda dengan manusia ya. Manusia punya peradaban gitu. Rumah dari zaman dulu sampai kita temuin di zaman sekarang berbeda ya. Rumah zaman dulu mungkin yang cuma dari papan atau dari anyaman-anyaman bambu gitu kan. Tapi kalau kita temuin sekarang udah ada yang gedung, udah dari keramik, dari bangunan-bangunan yang lebih kokoh gitu. Itu yang membedakan. Jadi itulah manusia karena punya akal jadi bisa membangun peradaban gitu. Yang kedua, akal menjadi standar apakah orang ini akan dihisap atau tidak gitu ya. Yang ketiga, orang yang belum atau tidak berakal tidak akan dihisap gitu. Misalkan anak kecil punya akal, cuman akal anak kecil itu belum sempurna. Jadi apapun yang mereka lakukan, misalnya mohon maaf, mungkin tidak pakai baju gitu kan, sering kan kalau anak kecil suka keluaran nggak pakai baju, itu nggak akan dihisap karena akalnya anak kecil itu belum sempurna gitu. Misalkan lagi ada akalnya rusak, tapi dia punya otak, cuman akalnya rusak gitu ya. Contohnya seperti orang gila gitu. Orang gila tidak akan dihisap tentang semua perbuatannya gitu untuk orang gila. Gitu. Yang keempat, akal itu adalah alasan diturunkannya syariat gitu. Jadi artinya diturunkannya syariat itu untuk menjaga akal kita, untuk menjaga fungsi akal kita, itu salah satunya gitu. Nah, itu tadi untuk keutamaannya akal. Nah, selanjutnya kita bahas apa sih yang dimaksud dengan akal gitu. Jadi, akal itu adalah kemampuan kita menyerap informasi ya, berupa fakta-fakta yang ada dan melalui indera kita, contohnya penglihatan dan pendengaran, dan dari situlah dari indera tadi objek yang kita tangkap tadi akan diteruskan ke otak. Nah, dan di otak itulah akan terjadi proses dan di dalam otak itu akan mengkaitkan mungkin dengan informasi-informasi sebelumnya yang sudah kita tangkap sebelumnya gitu ya. Itu yang namanya
berpikir, atau itulah yang namanya mikir gitu kan, atau berakal. Nah, untuk berpikir itu ada syaratnya gitu kan. Untuk berpikir itu ada syaratnya. Yang pertama, ada objeknya, ada sesuatu yang bisa kita indra gitu. Itu yang pertama syaratnya. Yang kedua, ada indra berupa penglihatan atau pendengaran gitu. Jadi tadi udah ada objek, habis itu ada indra yang berupa penglihatan atau pendengaran. Yang ketiga, ada otak yang sehat. Dan yang keempat, ada mengaitkan dengan informasi-informasi sebelumnya gitu. Ada contoh gini misalkan, misalnya ada teman Nadia lewat gitu kan, teman Nadia lewat. Nah, Nadia nyapa dong gitu kan, Assalamualaikum gitu. Ternyata teman Nadia tadi nggak jawab salam Nadia, sampai juga nggak lihat Nadia sama sekali. Nah, kalau kesimpulan yang Nadia ambil adalah misalnya, parah banget, dia sombong banget sih sampai nggak jawab salamku atau nggak lihat ke aku sama sekali gitu. Itu kesimpulan, misalnya kesimpulan cepat yang Nadia ambil. Nah, maka dari kesimpulan itu udah pasti Nadia berpikir buruk terhadap teman Nadia tadi, gitu kan? Nadia ngarang gitu. Karena apa? Kok bisa seperti itu? Karena faktanya bukan sombong, tapi ada beberapa fakta yang kita lupakan gitu. Jadi kita bahas faktanya dulu. Fakta yang pertama adalah ada teman Nadia yang lewat. Itu fakta yang pertama. Kan udah jelaskan tadi ada teman Nadia lewat. Habis itu fakta kedua adalah Nadia memberi salam ke teman Nadia, gitu kan. Fakta yang terakhir, yang ketiga adalah teman Nadia tadi nggak lihat Nadia sama sekali dan nggak jawab salam dari Nadia, gitu. Nah, masa tadi Nadia menyimpulkannya dia sombong, gitu. Dari mana Nadia taunya, gitu kan? Padahal nggak ada fakta sama sekali kalau si teman Nadia tadi sombong, gitu. Coba misalkan kita ambil kesimpulan yang nggak mungkin terbantahkan. Kalau misalnya kesimpulannya tadi Nadia ambil adalah dia sombong, itu bisa terbantahkan. Mungkin bukan sombong teman Nadia tadi, mungkin dia nggak denger aja Nadia ngasih salam ke dia gitu. Mungkin bukan sombong, cuman mungkin ya males aja jawab gitu kan. Atau mungkin bukan sombong, cuman mungkin lagi sariawan aja gitu kan. Gitu. Jadi alasan Nadia untuk tadi menyimpulkan dia sombong bisa terbantahkan semua gitu. Nah, jadi seharusnya kesimpulan yang benar itu bukan teman Nadia sombong, tapi kesimpulan yang tepat adalah dia nggak jawab salam Nadia. Dah cukup sampai di situ. Jadi bukan sombong karena nggak ada fakta yang menunjukkan bahwasanya dia sombong gitu kan. Gitu. Jadi apapun alasannya kita nggak bisa nebak gitu kan, karena nggak ada faktanya. Kecuali kalau temen Nadia tadi bilang, iya tadi aku nggak jawab salam kamu dan nggak nengok kamu ya karena ya udah aku pengen sombong aja gitu. Itu baru kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya iya dia sombong karena ada faktanya. Dia mengutarakan seperti itu ke kita gitu. Jadi kadang kita kan mudah sekali ya menilai seseorang tuh kayak dengan dangkal hanya dari satu sisinya aja gitu kan. Nah, jadi dari bahasan ini sederhana tentang akal. Cuman semoga kita semua bisa memaksimalkan potensi otak dan akal kita gitu kan. Bisa memaksimalkan kinerja sebenarnya otak dan akal kita sehingga kita bisa berpikir pada porsinya gitu kan. Kita bisa berpikir pada porsinya dan kita nggak terjatuh pada namanya salah berpikir gitu kan. Semoga kita terhindar dari yang namanya salah berpikir dan juga semoga kita nggak mudah cepat menyimpulkan sesuatu yang kita tangkap dengan indera kita gitu kan, sehingga mungkin nanti terbuka celah untuk kita mudah untuk berpikiran buruk terhadap seseorang ataupun kita seuzon terhadap seseorang gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu yang bisa Nadia sampaikan tentang akal ini. Jadi belum kita belum masuk ke batasan yang berpikir positif. Jadi masih kita awalnya dulu untuk membahas akalnya dulu. Jadi insya Allah kita lanjut lagi untuk pekan depan. Mungkin Nadia akan sampaikan itu tadi batasan untuk sampai mana sih kita bisa berpikir positif gitu. Oke, untuk kurangnya Nadia mohon maaf. Semoga apa yang Nadia sampaikan bisa kita ambil manfaat sama-sama supaya kedepannya
itu tadi kita bisa memaksimalkan potensi ini sehingga tidak mudah untuk kita berpikiran buruk terhadap seseorang, gitu ya. Nah, kurang lebihnya Nadia mohon maaf. Nadia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.